Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Sebelum belajar hari ini, jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Lalu, jika kalian sudah sarapan, kita akan mulai pelajaran Pendidikan Agama Islam, pelajaran keempat, dengan judul Bersih itu Sehat. Baik, kita mulai ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 36. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah menjadikan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja. Nah, di sini adalah tinja yang dimaksud adalah kotoran manusia atau binatang dan air seni atau urin. Ya, yang dimaksud air seni di sini adalah yang biasa kita sebut pipis, air pipis. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar, hadas kecil. Contoh hadas besar adalah seperti mimpi basah bagi kaum laki-laki, dengan haid seperti bagi kaum perempuan. Haid di sini adalah menstruasi. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika air tidak ada. Nah, anak-anak, jika kita ingin bersuci dari hadas besar, maka kita harus melakukan dengan cara mandi, yaitu dengan niat mensucikan diri. Ya, jika tidak ada air, kalian bisa melakukannya dengan cara tayamum. Nah, anak-anak, bagaimana kalian harus melakukan mandi? Nah, di sini mandi apabila kita telah mendapatkan hadas besar, yaitu seperti perempuan yang telah selesai dari menstruasinya. Maka mereka harus melaksanakan mandi besar. Nah, di sini kita akan mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, buang air kecil, yaitu seperti tadi yang Ibu sebutkan, air seni atau tinja. Dan buang angin, menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya, dicuci dengan bersih, lalu melakukan wudhu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, sekarang kalian buka halaman 37. Kita lihat ya. Di halaman 37 ada seorang anak sedang melaksanakan sholat. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Nah, cermati gambar yang pada di layar kalian. 1. Badan yang orang yang sholat harus bersih. Kemudian, pakaian pun harus bersih. 3. Tempat juga harus bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, juga halaman ataupun gudang-gudang, ya. Apalagi kamar mandi. Semua dalam rumah kita harus bersih, ya. Lihat pada gambar di depan layar kalian, yaitu
gemar membersihkan anggota badan. Seperti gigi kita harus bersih, kemudian telinga harus bersih, bagian leher harus bersih, kepala juga harus bersih. Ya. Lalu, jari-jari kalian pun harus kalian bersihkan. Kaki, sela-sela kaki, dan seluruh bagian wajah. Artinya, di sini seluruh anggota tubuh kita harus bersih dalam melaksanakan sholat. Nah, sekarang cara membersihkan najis. Membersihkan najis atau darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air yang mutlak. Artinya, air yang mutlak adalah air yang benar-benar suci atau air yang belum sama sekali digunakan. Ya, digunakan untuk mandi atau membersihkan yang lain. Berarti, air yang mutlak adalah air yang masih benar-benar suci, seperti air sumur, air keran, air hujan, air sungai, dan air laut, atau air yang di sekitar kalian, air yang masih bersih. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Nah, lihat pada gambar depan layar kalian. Di situ, seorang anak sedang membersihkan kain. Caranya adalah mengucurkan dari atas ke bawah. Nah, begitu ya caranya anak-anak membersihkan benda dari najis. Contohnya, membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja, buang air kecil atau buang air besar, adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Ya, jadi istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, membersihkan tinja atau istinja harus menggunakan air. Jika tidak ada air, kalian gunakan tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Ya, maka harus membersihkannya dengan air. Maka tangan kanan menyiram kubul atau dubul, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. Baik semua anak-anak, jika kalian ingin